Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Ino. Selamat pagi pada Waalaikumsalam Bahas tentang cost control ya. Jadi ini yang berhubungan dengan langsung dengan tata hidang atau food and beverage ya. Nah, di dalam cost control ini kita memanage gimana cara mengontrol food cost, beverage cost, dan sebagainya ya. Revenue kan kamu sudah tahu ya, kalau di F&B revenue-nya ada food, ada beverage, terus mungkin ada room rental, ada banquet. Nah, misalnya tamunya hanya room rental, banquet, nanti ada banquet, room rental, revenue, dan sebagainya ya. Nah, yang terpenting di dalam F&B adalah kita gimana cara mengontrol food cost, beverage cost. Kalau di dalam konteks hotel ya, tapi kalau kamu punya restoran, kamu juga harus kontrol labor cost. Di hotel juga sama, kamu sebagai F&B manager nanti atau sebagai chef, kontrol juga kamu punya labor. Labor itu pegawai ya, staff kita, mulai dari kalau kitchen ya, mulai dari stewarding, komi, sampai ke CDP, sampai ke sous chef dan sebagainya. Oke, seperti saya pernah sampaikan, perbedaan food cost dan expense ya, kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama biaya atau pengeluaran. Karena dalam bahasa Inggris itu cost itu adalah biaya yang terjadi untuk menghasilkan satu produk. Misalnya bikin hamburger. Jadi cost-nya adalah cost-nya untuk burger bun ini, tambah cheese, ditambah meat, ditambah vegetable, sayuran gitu ya. Nah, untuk menjual satu hamburger itu, misalnya jual hamburgernya 50.000, dibutuhkan cost-nya burger, misalnya harganya burger bun-nya harganya misalnya 3.000, cheese-nya 5.000, meat-nya misalnya 20.000. Nah, ini di total, nanti dibagi dengan selling rate-nya, harga jualnya gitu ya. Begitu pula dengan beverage, kalau kamu nanti jualan koktail, untuk misalnya koktailnya apa ya, katakanlah yang gampang Singapore Sling gitu, membutuhkan A, B, C, D gitu ya, itunya ingredient-nya. Nah, nanti kamu hitung ingredient-nya itu, cost-nya berapa, itu namanya beverage cost. Nanti compare sama dengan selling rate-nya minuman kamu menjual berapa sih Singapore Sling itu. Oke. Dari sini ada yang mau nanya nggak untuk food cost sama beverage cost? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Hal yang terbesar, ya kenapa? Bagus. Ada ini Pak, kalau misalnya minuman itu Pak, berarti satu per item itu harus hitung semua Pak. Iya, costnya dihitung satu. Kalau garnish itu Pak masih dihitung nggak Pak? Sama, garnishnya dihitung, tapi kan biasanya nilainya kecil, tapi tetap itu harus dihitung. Bagus. Jadi semua untuk membutuhkan satu minuman, misalnya koktail tadi Singapore Sling ya, ingredientnya misalnya likernya berapa, jigger harganya berapa, terus kalau ada simple syrup harganya berapa, termasuk nilai apa nama tadi, baik kamu bilang tadi apa namanya, jadi lupa tadi barusan ngomong apa. Garnish. Nah, garnishnya itu kan ada dua ya, kamu ada transfer dari kitchen misalnya kayak strawberry atau apa namanya buah-buahan gitu ya buat jadi garnish gitu ya. Nah, waktu kamu minta ke kitchen kan ada transfer cost-nya. Nah, nanti kamu hargain aja, mungkin nilainya nggak besar ya, misalnya 1.000, 2.000, tapi tetap itu dihitung semuanya. Nah, jadi untuk mendapatkan minuman itu, semua cost yang kamu pakai ya harus dihitung gitu ya. Bahan-bahannya dihitung semua, termasuk garnish juga ya. Oke, good question. Pak, kalau misalnya itu kan biasanya di garnish itu ada daun mint tuh Pak. Itu penghitungannya gimana Pak? Biasanya sih kalau nggak terlalu material, yang nggak terlalu mahal, ya kamu hargain aja misalnya 500 perak atau 1.000, tapi tetap dihitung gitu ya. Karena untuk supaya kamu nanti beverage cost-nya nggak ketinggian. Jadi tetap aja dihitung sama kamu, walaupun mungkin itu garnishnya atau mint-nya itu kamu nggak ada transfer cost dari kitchen, tapi kan biasanya kitchen kalau kamu mintanya banyak akan ada transfer cost ya, tapi kalau mintanya dikit ya tetap aja dimasukin, tapi nilainya kecil gitu. Kenapa saya masukin semua? Karena supaya beverage cost kamu benar-benar sudah kehitung semua cost-nya. Jadi kalau nanti beverage cost kamunya kerendahan, khawatirnya actualnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau udah kamu masukin, kalaupun nanti terjadi misalnya harga jualnya kemahalan, kamu bisa turunin, at least cost-nya udah kehitung gitu ya.
prinsipnya gitu aja sih, bagus sama Anggi ya. Jadi semua bahan untuk menjadikan satu minuman, koktail itu harus dihitung. Sama dengan yang makanan juga, kayak makanan misalnya ada garnisnya, ada apanya, tapi kan kadang-kadang itu nilainya sangat kecil ya. Ya minimal kamu kasih misalnya Rp1.000 atau berapa, penting at least ada angkanya gitu ya. Nah yang hal yang terakhir adalah tentang labor. Labor itu termasuk gaji karyawan ya. Gaji karyawan termasuk bayar asuransinya, BPJS-nya, terus meals-nya. Kan kamu kalau kerja di hotel kan kamu dapat makan ya. Nah makannya itu dihitung sebagai biaya gaji, biaya labor gitu ya. Jadi nanti biaya labor itu ada biaya basic salary-nya berapa, bayar BPJS-nya berapa, pajaknya berapa, kalau pajak ditanggung ya. Kalau pajak sama karyawan sendiri nggak usah dimasukin. Terus masuk juga tadi apa namanya asuransi kesehatan kalau ada tambahan lagi keluar BPJS gitu ya. Nah semua biaya-biaya yang didapatkan oleh si karyawan itu dihitung sebagai labor expense gitu ya. Nah menghitung food cost kamu udah saya sampaikan kan kemarin ya di mata kuliah yang lalu bahwa tadi untuk bikin burger bun itu untuk bikin hamburger itu tadi misalnya cost-nya dari burger, bunnya, meat-nya, cheese-nya, totalnya 3,6 US dollar misalnya ya. Ini cost-nya. Terus kamu jual di 12 dolar gitu. Maka food cost-nya adalah 3,6 dibagi 12. Jadi selalu pembaginya adalah harga jualnya ya. Jadi cost-nya dibagi harga jualnya. Nah, food cost-nya 30%, 0,3 atau dikali 100 itu 30%. Menurut kamu food cost 30% tinggi atau kecil? 30% ini food cost-nya tinggi atau kecil? Kecil, Pak. Kalau yang gede berapa emang? Jadi kalau di hotel itu rata-rata food cost yang bagus mungkin range-nya ya dari 30 sampai dengan 35 atau 38 tergantung besaran hotelnya ya. Tapi kalau hotel kamu punya ballroom besar, kayak Windham Palembang mungkin ada ballroomnya ya, terus ada weddingnya banyak, dalam 1 tahun mungkin ada 100 wedding gitu ya. Nanti food cost kamu, karena kalau banquet kan kita harga jualnya cukup tinggi ya. Terus yang makan kan kadang-kadang kitchen prepare buat 100 pack, tapi mungkin nggak langsung dibikin 100 pack, misalnya 80 dulu ternyata udah cukup gitu kan ya. Nah itu yang ngebantu food cost-nya nanti jadi kecil itu biasanya dari banquet. Jadi kalau semakin banyak wedding, nanti food cost kamu akan kecil, biasanya bisa 25, malah kadang ada yang 20, tergantung harga jual weddingnya ya. Kayak di Hotel Mulia Jakarta tuh tahu 5 tahun yang lalu itu, 1 pack wedding itu Rp1.000.000. Jadi kalau tamunya, bayangin aja tamunya misalnya 100 orang dikali 1 juta gitu ya. Rata-rata weddingnya tuh di atas 1 miliar gitu. Jadi food cost-nya itu bisa kecil banget 18, 20 karena memang harga jualnya tinggi banget gitu kan. Karena marketnya memang kelasnya kelas di atas gitu ya. Tapi mungkin kalau Palembang atau kira-kira buat wedding per pack-nya mungkin ada yang tahu berapa range-nya? Mungkin 250 sampai 500 kali paling tinggi. Nah ini adalah nanti kamu mau menentukan harga jual wedding package juga ngikutin dari berapa cost-nya. Misalnya food stall-nya ada berapa biji, terus main buffet-nya ada berapa macam makanannya. Nanti sisa harus ngitung tuh. Nah, dibagi per orang kira-kira jatuhnya berapa. Nah nanti misalnya per pack misalnya cost-nya 100.000, ya kamu jualannya harus kalau pengen 30% mungkin jualnya 300.000 per pack gitu ya untuk wedding package-nya gitu ya. Nah disinilah nanti kemampuan kamu gimana cara bikin harga jual F&B itu harus dihitung dari cost-nya dulu. Jangan kamu ngitung selling rate-nya dulu baru nyari cost-nya, enggak, terbalik. Kamu bikin dulu cost-nya. Udah ketahuan, oh cost-nya segini, kira-kira kamu mau bikin jual berapa? Mungkin kalau di Palembang nggak bisa terlalu mahal gitu ya. Tapi nanti kembali kalau nggak mahal, murah berarti food cost kamu tinggi. Nah kalau food cost-nya tinggi, oke, misalnya, tapi yang penting harapan volumenya banyak, yang makannya banyak gitu ya. Dengan harapan dengan volumenya banyak, nanti pada akhirnya revenue-nya lebih gede walaupun food cost-nya tinggi gitu ya. Nah ini adalah pilihan-pilihan ini di dalam nanti kamu manajemen. Kamu mau food cost-nya tinggi tapi volume banyak, atau food cost-nya rendah, food cost-nya tinggi volumenya sedikit, atau food cost-nya
rendah, volumenya banyak. Nah, itu tinggal pilihan kamu nanti. Kamu harus bikin studi kasusnya dulu nih. Kalau food cost 30%, kira-kira revenue-nya bisa berapa? Tapi kalau food cost-nya 40%, revenue-nya berapa? Nanti tinggal kamu pilih mana yang paling menguntungkan ya bagi hotel, restoran kamu, atau bangket kamu. Ya. Ada yang tanya? Pak, mau tanya Pak. Pak, kalau misalnya di food itu kan biasanya ada plating kayak sausnya itu dibuat titik-titik. Kalau di fine dining itu kan dibuat semenarik mungkin. Itu cara penghitungan kayak platingannya itu berapa Pak? Gimana cara ngitungnya? Biasanya sih kan itu kan cost-nya sama kayak garnish, nggak gede gitu ya. Nah, biasanya nanti si chef ditambahin sama ke Michelino. Jadi kalau kamu bikin standar recipe gitu ya, standar recipe misalnya stick gitu ya, sticknya totalnya cost-nya misalnya 150.000, terus sama kamu pakai garnish, pakai kayak saus di pinggirannya, di titik-titik dan sebagainya itu, nanti dihitung aja cost-nya. Mungkin cost-nya sih di bawah 5.000, mungkin 1.000, 2.000, 3.000, tapi tetap dihitung prinsipnya. Jadi mau garnish atau mau yang main cost-nya juga tetap dihitung gitu. Tapi biasanya banyak chef itu nggak dihitung ya karena itu terlalu kecil ya. Tapi at least kalau kamu pengen presisi, pengen benar-benar food cost-nya benar, kamu hitung gitu. Mengenai nanti kan nanti kayak seperti saya sampaikan, kalau udah kamu dapat cost-nya berapa, kamu akan bikin kebijakan keduanya, kira-kira harga jualnya berapa nih gitu ya. Nanti food cost-nya misalnya ketahuan 150.000, kamu jualannya berapa? Kalau jual 200, food cost-nya pasti tinggi dong, 150 bagi 200. Mungkin sekitar 70% something gitu. Nah, disinilah kemampuan seorang F&B manager, kemampuan seorang chef, supaya food cost-nya bagus, selling rate-nya di berapa. Kalau ternyata sellingnya di Palembang itu kayak nasi goreng nggak boleh lebih dari 100.000 gitu, kalau di atas 100.000 nggak laku, ya kamu materialnya nasi gorengnya harus dikurangin gitu supaya cost-nya rendah. Gitu ya, paham ya? Paham. Thank you Pak. Paham Pak Dino. Oke, nah ini kalau kamu jadi F&B manager atau chef, nanti di departemen kamu, misalnya departemen F&B ya. Nah, revenue-nya total food sama food revenue sama beverage revenue, plus misalnya tadi ada miscellaneous F&B revenue, 100% ya. Dikurangin food cost-nya, dikurangin biaya gaji yang tadi ya labor cost dan sebagainya, terus dikurangin biaya other, maka dapat profit. Nah, kadang-kadang profitnya F&B itu dibanding rooms, memang profit F&B paling gede 50% gitu. Karena apa? Karena di sini ada food cost yang tinggi, ada labor cost gitu. Jadi idealnya kalau 50% udah bagus banget sih untuk F&B ya. Biasa rata-rata F&B dari 20 nyampe 50 lah di sini persentasenya gitu ya. Jadi once kamu nanti tiba-tiba profitnya cuma 20% ya kamu nggak usah worried. Ya mungkin kamu nggak punya banyak wedding karena ballroomnya terbatas, maka profitnya kecil. Tapi kalau kamu ada weddingnya, ada ballroomnya, biasanya ini profitnya bisa 40, 50 gitu ya, karena weddingnya yang bantu food cost kamu gitu. Tapi kalau restoran kamu kecil, adanya a la carte sama buffet doang, kayaknya profitnya nggak mungkin di atas 50, malah di atas 30 juga kecil gitu. Karena udah kemakan sama food cost sama labor cost. Gitu. Itu ya problem di F&B nih. Kamu kalau jadi F&B manager, problemnya how to manage ini nih. Cost-nya gimana cara supaya lebih rendah. Kalau labor cost kan problemnya kamu sudah ada ketentuan ya, misalnya di Palembang UMP-nya, UMK Palembang berapa, ada yang tahu berapa? Upah minimum kota Palembang berapa, ada yang tahu? UMK-nya berapa? 3 juta Pak. Nah, itu Nggak kan, sampai itu kan 4 juta. kalau kamu bikin restoran kan kamu gaji paling rendah pegawainya aja udah 3 juta gitu kan. Itu baru satu orang, minimal kan ada stewarding, ada cooknya mungkin 2, plus ada chefnya, mungkin di service ada waiter, waitress. Nah, labor cost-nya aja udah tinggi gitu, makanya jualannya harus benar-benar bisa memanage. Bentar, sorry. Bentar, bro, lagi ngajar, bentar, bro. Bos tekpar. Ya, thank you. Oke ya, jadi sampai sini paham ya? Pak. Gimana? Kalau kita itu kerja di hotel itu Pak,
gajinya itu mengikuti UMR atau gimana, Pak? Apa mengikuti di restoran tersebut, Pak? Kalau hotel harusnya atau restoran yang taat hukum, dia minimal harus mengikuti namanya UMK ya, karena ada aturannya ya. Jadi dari pemerintah daerah bahwa gaji kan terendah misalnya UMK gitu nih. Ya tapi kadang-kadang kan kita tidak memungkiri gitu beberapa kafe kecil baru buka kan nggak bisa kalau bayar pas UMK gitu ya. Tapi biasanya nanti pendekatan ke disnakernya sih problemnya. Tapi kalau hotel yang sudah karyawannya lebih dari 20, apa namanya, revenue-nya juga sudah cukup besar, harus mengikuti aturan UMK itu gitu. Karena nanti setiap dalam tahun itu mungkin Disnaker akan melakukan audit ke hotel-hotel atau ke restoran, akan dicek mana yang masih bayar di bawah UMK gitu ya. Nah biasanya kalau yang perusahaan yang di bawah UMK nanti akan ditegur dan dikasih peringatan gitu ya. Jadi harusnya semua perusahaan ya harus mempekerjakan minimal pas di angka UMK gitu ya. Nah kalau di hotel kan untungnya selain UMK kan ada service charge ya. Jadi karyawannya ada tambahan penghasilan itu selain gaji yang UMK plus servis. Mungkin servisnya seperti saya sampaikan mungkin di beberapa hotel ada yang servisnya lebih gede dari gaji gitu ya. Karena memang hotelnya rame, karyawannya sedikit, jadi pembagian servisnya cukup besar gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah ini cara ngitung Thank you, food Pak. cost. Ya, kalau food cost atau menghitung semua percentage itu pasti bawahnya adalah dibaginya dengan revenue ya. Jadi food and beverage cost dibagi dengan food revenue juga, food and beverage revenue gitu ya. Nah ini misalnya ini food cost-nya dan beverage cost-nya 150.000 US dollar, revenue-nya 400.000. Berarti cost-nya ini dibagi ini sama dengan ini, dikali 100% ya dapatnya 37,5. Nah ini semua rumus-rumusnya sama ya. Jadi kalau kamu baca di sini semuanya pembaginya revenue. Ya, pembagi semuanya revenue. Menghitung labor cost gimana? Biaya gaji totalnya dibagi revenue hotel seluruhnya. Atau revenue restoran itu. Nah ini labor cost-nya 43%, ini gede banget ini. Harusnya sekitar mungkin bagusnya di 20. Tapi kan kembali kepada revenue-nya. Kalau revenue-nya kecil ya pasti apa namanya labor cost-nya akan tinggi. Begitupun other expense. Gitu ya. Jadi semuanya pembaginya selalu revenue. Ini hotel revenue ya, total hotel revenue ya baginya ya. Nah kalau kita lihat di sini kan kelihatan nih. Jadi ini revenue-nya F&B-nya 400.000 US dollar. Food cost-nya 150.000. Berarti persentasenya 37,5. Dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Yang dapatnya dari mana rumus ini? 37,5 dapatnya dari mana? Yang tahu nggak? Yang tadi baru diajarin tadi. Yang food beverage dibagi yang revenue, Pak. Berapa dibagi berapa? Yang 150 dibagi 400 itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi cara ngitung cost-nya atau semua expense-nya dibaginya sama revenue. Jadi ini dibagi revenue, ini persentasenya. Kalau kita lihat secara grafik, dalam satu revenue F&B ternyata paling gede adalah biaya gajinya tuh nyampe mendekati 50% ya, 43%. Jadi kamu bisa bayangin kalau kamu bikin restoran, kalau kamu bikin di dalam hotel, kamu jadi F&B manager, profit kamu cuma segini, kecil banget kan. Berarti ada yang masalah kamu dengan food cost dan labor cost. Yang pertama dengan labornya. Kira-kira kalau labor kamu kegedean, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi F&B manager atau chef? Ada yang tahu nggak? Kalau kamu biaya gajinya, departemen kamu kegedean, apa yang harus kamu lakukan? Banyak cara ya kalau kamu jadi F&B manager, mungkin waktu rekrut pertama jangan semua karyawan kontrak. Mungkin ada daily worker dulu, atau mungkin pakai casual dulu, atau mungkin pakai trainee dulu gitu ya. Once hotelnya udah operation, udah stabil, baru mungkin karyawannya dinaikin jadi kontrak. Kalau ini mungkin kejadiannya karyawannya udah kontrak dulu, udah banyak karyawannya, revenue-nya masih kecil. Jadi hati-hati waktu rekrutmen juga. Bagusnya rekrutmen walaupun kamu budgetnya 4 orang gitu untuk waiter. Kamu jangan isi dulu 4 orang, mungkin kamu isi dari 2.
2 kontrak, 2 misalnya daily worker. Kalau daily workernya bagus atau revenue-nya bagus, nanti diangkat jadi labor cost-nya akan kekontrol. Tapi kalau dari waktu kamu pertama rekrut langsung dihajar gede, ya repot gitu ya. Ini juga cost-nya sama, kalau terjadi cost-nya tinggi bisa macam-macam nih, harga barang kamu belinya kemahalan. Nah, caranya kamu harus melakukan market survey. Misalnya food cost kamu 37%, harga jualnya mungkin bahan-bahannya mahal, di Palembang mungkin bahannya untuk sayuran mahal misalnya. Ya kamu harus compare sama harga pasar, bisa jadi purchasing-nya belinya vendornya yang mahal-mahal gitu ya. Nah ini kamu harus bantu mereka juga ini untuk kontrol gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ya ada, Pak, lanjut. ini nanya, Pak. Belum, Pak. Gimana? Pak, misalnya kayak waitress atau waiternya tuh nggak sengaja numpain minuman atau makanan gitu, Pak. Itu cost-nya gimana, Pak? Tanggung jawab dari cost yang makanan tumpah itu. Nah itu kembali kadang-kadang kebijakan kamu sebagai restoran manager atau GM ya. Tapi ada 2 sih biasanya untuk mengedukasi. Ya kamu bisa sekali waktu kamu charge ke karyawan, tapi supaya intinya buat edukasi ya, supaya dia lebih hati-hati ya. Tapi jangan dijadikan ini juga ini, karena nanti semua orang takut jadi waiter karena potong gajinya mungkin lebih gede dibanding gajinya, nanti akhir bulan kamu nggak dapat duit gitu. Itu dia problem gitu ya. Jadi kamu harus bisa bijak juga melihat kondisinya. Berarti pertama proses trainingnya kamu nggak benar kali ya, sampai banyak terjadi kecelakaan kerja atau misalnya tumpah gitu kan. Atau konstruksi restorannya. Jadi dulu banyak restoran kitchen-nya itu licin, jadi waktu anak waitress ngambil makanan ke dalam jatuh gitu ya, karena ternyata floor-nya bukan yang kasar tapi yang licin. Nah itu juga banyak faktor, jadi kamu harus lihat lebih bijak lah melihatnya. Nah kalau banyak ternyata prasarana yang udah bagus tapi anak-anak ada aja yang kegelincir, ini berarti kamu trainingnya nggak benar kali. Jadi kamu harus banyakin trainingnya juga. Jadi untuk menghindari kecelakaan kerja, menghindari tadi apa namanya barang tumpah dan sebagainya, berarti trainingnya atau jumlah karyawannya kekecilan sehingga volume kerjanya terlalu berat. Jadi si kerjanya kecapean gitu kan. Jadi kamu harus petain masalahnya, di mapping problemnya apa sih? Training yang kurang kah, apa manning staffnya kurang, atau infrastrukturnya tidak safety. Nah, dari situ bisa kamu mengambil kebijakan. Jadi kalau udah tahu masalahnya bisa diambil, gitu ya. Nah, ini sekarang lanjutnya kita gimana cara kalau kamu bikin restoran atau jadi F&B manager, kamu kan harus bisa sustain nih F&B kamu, jualannya harus bagus ya. Gimana supaya jualannya tetap continue bagus? Kamu harus punya kemampuan melakukan forecasting. Forecasting itu adalah meramalkan peramalan. Gimana caranya supaya jualan kita rame nih F&B-nya? Dibutuhkan kemampuan analisa, kemampuan juga marketing kamunya. Apalagi sekarang udah menggunakan digital marketing ya. Kamu harus paham tentang how to make promotion in digital marketing gitu ya. Oke, biar saya cepat saya baca. Jadi intinya keuntungan dari menggunakan forecast yang aktual tuh kita jadi setiap akhir bulan atau setiap bulan kita bisa achieve budget gitu ya. Gimana caranya supaya revenue yang sudah ditargetkan bisa tercapai. Nah, caranya adalah menggunakan forecasting. Nah, cara membuat forecasting salah satu contohnya adalah menggunakan data historical. Nah, misalnya kamu punya restoran nih dari Senin nyampe Minggu rata-rata penjualannya seperti ini. Nah, dari sini kamu bisa lihat kira-kira di hari apa revenue-nya paling bagus. Ada yang lihat nggak? Paling bagus di hari apa? Paling top revenue-nya di hari apa? Paling tinggi di hari apa? Ada yang tahu? Lihat coba. Hari Sunday, apa? Pak. Hah? Sunday, Pak. Sunday, oke. Itu Saturday lebih gede. Nah, berarti ini kan restorannya justru ramainya di weekend ya, di Sabtu Minggu ya. Nah, jadi kamu udah punya pola bahwa restoran kamu itu ramainya di weekend nih. Di weekday ada tapi nggak setiap hari ramai. Tapi kalau di weekend kan rata-rata di atas 1 juta.
Nah, berarti kamu harus bikin strategi nih setiap weekend, pastikan semua barangnya ada, bisa terjual gitu ya. Terus karyawan juga dalam kondisi full manning, jangan sampai pas giliran rame, karyawannya kurang dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Jadi membuat forecasting, kamu lihat dari data historicalnya dulu. Jadi dari sini kita ketahuan, oh, kamu ramenya di weekend gitu ya. Nah, nanti dibagi lagi. Setiap hari itu di jam berapa sih ramenya? Oh, Senin ternyata ramenya di jam berapa nih? Dimulai dinner, berarti menuju ke dinner ya, dari sore. Oh, berarti mungkin ini beda ya, tadi bukan yang tadi restorannya. Ini ada satu kafe mungkin ya. Dia buka dari breakfast sampai dinner, tapi ramenya justru di menjelang dinner nih ya, di jam-jam dinner gitu. Nah, ini juga contoh, jadi kamu harus nanti bikin tracking. Kamu restoran kamu tuh ramenya di jam berapa, di hari apa gitu. Nah, itu buat data kamu nanti bikin peramalan atau forecasting. Nah, akhirnya kamu akan dapat data nih, misalnya revenue kamu, nama restorannya Sport Bar gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu, setiap hari, setiap minggu itu, pola revenue-nya seperti ini. Nah, dari situ kamu udah ketahuan kapan kamu rame, kapan kamu sepi. Nah, waktu sepi di situ mungkin kamu bisa ngatur manning-nya kapan liburnya anak-anak gitu ya. Jangan liburin di hari yang rame gitu ya. Ada di hari yang revenue-nya banyak gitu. Nah, itu sebagai contoh kita membuat forecasting ya. Terus yang kedua kita juga menghitung rata-rata tamu konsumsi makanan berapa sih di restoran kita. Ya, cara rumusnya adalah berapa penjualan food revenue dibanding dengan jumlah tamu yang makan gitu ya. Itulah rata-rata tamu konsumsinya. Nah, nanti dari situ kita gabungin nanti. Misalnya kita compare ya tahun lalu sama tahun ini. Dari bulan Januari tahun ini dibanding tahun lalu. Ini lebih besar atau lebih kecil? Tahun ini lebih baik atau lebih jelek dibanding tahun lalu? Bulan Januari. Lebih baik atau lebih kecil? Ini tahun ini tahun lalu. Januari lebih baik atau lebih kecil? Ada yang bisa jawab? Bisa lihat nggak? Kelihatan? Lebih baik, Pak. Ya, ini jadi lebih baik ya. Kan tahun ini kita jualan 54.000 US dollar, tahun lalu 51.000. Berarti ada kenaikan 2.800 US dollar. Nah, jadi ini juga salah satu parameter untuk menunjukkan keberhasilan performan kita. Nanti kita compare ke tahun lalu gimana sih performan kita. Nanti kita bisa juga compare ke budgetnya berapa. Mungkin budgetnya di sini 58, ini masih kurang. Tapi dibanding tahun lalu masih udah bagus gitu ya. Ini adalah satu contoh untuk analisa kamu nanti kalau kamu jadi F&B manager, jadi chef, gimana cara kontrol penjualannya. Nah, ini yang namanya forecasting nih. Kalau kamu udah ketahuan polanya seperti ini, kan ini misalnya bulan Oktober, November, Desember tahun 2022 gitu ya. Misalnya atau 2022 kemarin gitu ya. Penjualannya ini. Nah, dari sini nggak tahu nih tumbuhnya rata-rata ini tumbuh 3%, itu 7%, 13%. Nah, nanti kamu rata-rata ini berarti tumbuhnya kalau ini kamu jumlahkan dibagi 3, totalnya 7,5%. Nah, kamu untuk paling gampang, gimana sih cara bikin pertumbuhan di Januari, Februari, Maret, ini kan 3 bulan terakhir ya. Di 2022, ini tahun 2023 ceritanya kita mau bikin forecast nih. Kamu ngambil aja dari rata-rata pertumbuhan ini 7,5%. 7,5% dapatnya dari mana? Ini tambah ini dibagi 3 ya. 7,5%. Jadi waktu Januari tahun lalu penjualannya segini, kamu kasih target naik 7,5%, berarti revenue-nya akan menjadi segini gitu ya. Nah, ini nanti kamu ini ngasih target, misalnya kamu jadi owner atau kamu jadi restoran manager, ngasih ke supervisor kamu gitu target. Nah, caranya gitu dari pertumbuhan yang tadi kamu naikin dari penjualan tahun lalu gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Saya, Pak, mau tanya. Pak, kan biasanya tuh sering kayak ada perayaan Chinese New Year, biasanya kan ada harga spesial nih di hotel. Nah, itu untuk perhitungan cost-nya itu gimana, Pak?
kadang-kadang kita bermain gimmick dengan bahasa promosi ya. Jadi kan kamu kan suka lihat as per chef harganya segini, atau harga promosi misalnya diskon 50%. Nah biasanya kita tuh sudah ngitung cost-nya dulu misalnya ya. Cost-nya 100.000 gitu ya. Biasanya dijual 200.000. Terus kamu mau bikin promo jualannya jadi misalnya 150.000. Yang biasa dijual 200 dengan harapan dengan diskon itu akan terjadi tamunya rame gitu ya. Tapi secara prinsip kamu sudah hitung bahwa food cost-nya kan 100.000. Berarti kamu ada keuntungannya sekitar 50 gitu. Kalau biasanya kamu jual 200, untungnya 100, sekarang untungnya cuma 50. Tapi dengan untungnya cuma 50, berharap dengan ada iklan ini kamu akan tambahan volume penjualannya menjadi ada tambahan lagi mungkin lebih banyak 100 orang, 200 orang, dan seterusnya. Nah, disinilah kemampuan kamu sebagai seorang F&B manager untuk membuat promosi yang menarik gitu loh. Jadi kadang-kadang bahasa promosi itu akan menarik orang untuk mencoba gitu. Oh, ini harganya jauh lebih murah. Kamu kalau ini aja branded sale gitu ya, kayak di mall gitu ya. Misalnya apa sih, Zara gitu ya, barangnya ada diskon segini, pasti kan kalau cewek atau itu pasti kan lebih, sama diskon pasti lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih interesting dibanding cowok gitu ya. Nah itu sama segmen pasarnya siapa nih, kamu mau bikin kayak waktu mau bikin, kita bikin paket liburan gitu ya. Kami beriklannya itu, saya beriklannya tidak di majalah umum, tapi karena pembuat keputusan orang mau apa tuh namanya, mau liburan biasanya ibunya. Jadi kita dulu beriklannya di majalah ibu-ibu dewasa, misal Femina atau siapa. Nah, karena waktu iklan itu dibaca, kan yang membuat keputusan untuk liburan seorang ibu gitu ya, ngajak anaknya. Atau beriklan di majalah anak-anak juga bagus, karena anak-anak akan meminta orang tuanya untuk jalan-jalan misalnya ke Bali, ke Bandung, dan sebagainya setelah dia melihat iklan gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh gimana kamu nanti bikin promosi itu gitu. Medianya harus tepat ya. Jadi jangan kamu bikin iklan wedding, tapi di majalah orang yang sudah lewat masa nikahnya gitu kan. Berarti marketnya nggak matching gitu kan. Seperti itulah contohnya. Nama diskon juga sama. Kamu diskon ini targetkan siapa nih segmennya? Misalnya kamu mau mengambil tadi segmennya female, umurnya 30-40. Nah, di situ kira-kira medianya yang segmen itu tuh pakai apa? Pakai Instagram kah? Pakai Facebook kah? Nah, kita harus punya riset, analisa. Nah, ternyata kan dari Instagram ternyata apa namanya, yang paling populer itu followernya banyaknya female gitu, umurnya dari segini sampai segini. Nah, kalau kita berbayar ya, Instagram berbayar atau Facebook berbayar, kita kan mappingnya bisa ngikutin sesuai dengan market yang kita mau. Misalnya kamu mau bikin paket wedding di hotelnya di Windham Palembang. Segmen pasar kamu kan berarti mungkin kalau orang Palembang kotanya kejauhan kali ya. Mungkin orang apa sih namanya kabupatennya, misalnya apa sih kalau sana tuh Lahat, Morenim, nah gitu lah misalnya gitu. Nah berarti kamu harus beriklan di kantong-kantong itu gitu. Jadi kalau kamu pakai Google tuh kamu bisa milih areanya, kayak saya gitu ya. Saya market saya Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu saya milih di Google Plus-nya tuh saya milih marketnya daerahnya ini gitu. Nanti bagi masyarakat yang di Surabaya sesuai dengan gendernya itu, kamu secara tidak langsung kan karena menggunakan big data, kamu suka lihat nggak di IG tiba-tiba kayak ada iklan yang kamu sukain gitu, itu karena big data membaca profiling kamunya gitu. Nah itulah kelebihannya dari digital media ya. Jadi kamu banyak belajar itu deh, gitu bagus tuh digital media itu, ke depan itu kita banyak perlu orang digital media gitu ya. Putri, oke? Oke, kita lanjut ya, lanjut. Nah ini tadi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk forecast itu bisa menggunakan dari tren kenaikan persentasenya, atau kamu bisa ngeliat juga dari pola trennya. Misalnya Januari, Februari, atau Maret itu rata-rata bulan puasa. Berarti breakfast sama lunchnya sepi, ramainya di buka puasa, di iftar gitu kan.
Nah, strateginya kamu harus ngikutin itu. Jadi nggak bisa kamu bikin budget disamain gitu kan. Kan ada bulan puasa, ada lebaran, ada school holiday, ada yang ramai, ada sepi gitu. Jadi mengikuti dari tren itu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa, ini ada ininya, ada kuisnya, jangan lupa di email ke sini ya. Oke, kalau nggak ada, ketua kelas tolong di itu dong, apa namanya, di foto yang ini, Baik, Pak. yang hadir. Sama yang nggak hadir, tolong di share di itu ya, apa namanya, di japri ke WA saya, biar saya masukin di absensinya. Tolong di foto dulu, Rahel. Yang nggak hadir nanti di japri ya, siapa aja ya. Nanti materi videonya saya share. Sudah, Rahel? Sudah, Pak. Oke, thank you. See you next week ya. Thank you, Pak Dino.